Bagaimana cara mendeteksi kalau si dia itu mencintaimu dengan tulus? Oke, teman-teman, ada pertanyaan kayak gitu. Bagaimana cara mengetahuinya si dia itu mencintai kita dengan sungguh-sungguh atau dengan tulus? Pertanyaan ini memang terus terang sedikit agak susah, bukan susah, tapi kita harus tahu, teman-teman, sebetulnya ada beberapa tanda-tanda yang patut kita tahu. Di sini saya mempelajari, saya kumpulkan ada 10 tanda-tanda bagaimana kita tahu kalau dia itu mencintai kamu atau menyukai atau menyayangi kamu dengan sungguh-sungguh. Nomor 1, dia peduli sama kamu. Seseorang yang mencintaimu, menyukaimu dengan sepenuh hati, dia akan peduli dengan perasaanmu. Dia akan menanyakan gimana hari ini, terus dia nggak ada pikiran membuat kamu kesel, sedih, tuh nggak ada. Yang ada dia pengen membuat kamu tuh, dan dia juga pengen tahu kamu hari ini tuh harimu menyenangkan nggak ya, atau kamu dapat masalah nggak hari ini. Itu nomor 1. Nomor 2, dia akan mendukungmu atau dia mensupport kamu. Pada seseorang yang benar-benar dengan mencintaimu, mengasihimu, mencintaimu sedalam-dalamnya gitu, dia pasti akan mendukungmu. Dia mensupport cita-citamu, mensupport harapanmu, tujuan hidupmu. Pasti nggak mungkin dong kalau misalnya kamu punya cita-cita, punya keinginan, malah memadamkannya gitu loh. Dan tentu saja dia akan membantu pada saat kamu mendapatkan kesulitan, pada saat kamu dalam menempuh cita-citamu atau dalam kepingin meraih cita-citamu itu ada masalah-masalah gitu ya. Contoh, kamu tuh lagi dalam proses kuliahmu ada masalah, dia pengen bantu gitu. Terus kamu udah lulus, nah kamunya tuh pengen kuliah di luar negeri. Kalau seseorang yang mencintai kamu, dia nggak akan bilang, jangan dong, nanti kamu berarti ninggalin aku. Dia kalau benar-benar mencintai aku harusnya tetap mendukung aku dong, sekalipun aku kuliah di luar negeri. Gitu. Itu kan demi cita-citamu, meskipun nanti ada perpisahan sementara karena kamu menempuh pendidikan. Kemudian nanti kan ada saatnya lulus, pulang kembali, kalian bisa melanjutkan hubungannya ke jenjang lebih serius ya. Tapi kalau dia egois dengan dirinya sendiri, dia akan memadamkan cita-citamu. Jadi ini tanda-tanda ini sebetulnya kalian harus waspadai dari awal ya, apakah dia orang egois atau sungguh-sungguh. Itu nomor 2. Nomor 3, dia mau mendengarkan kamu. Seseorang dengan sepenuh hati, ya, dengan hati yang tulus, pada saat kamu pengen ngomong sesuatu atau punya unek-unek, dia pasti akan mendengarkan kamu dengan penuh perhatian pada saat kamu bicara. Dan dia juga akan mengingatkan hal-hal yang penting. Dia nggak akan memotong pembicaraanmu atau menganggap pendapatmu itu, apa sih kamu, tahu apa, kamu kan lebih muda, jauh lebih muda daripada aku. Nggak menghargai gitu loh omonganmu. Kamu pengen mengutarakan sesuatu tuh udah dijatuhin dulu. No, kalau orang mengasihi kamu betul-betul tulus hati, sepenuh hati, dia akan mendengarkan kamu. Sekarang nomor 4, dia selalu jujur. Oke? Seseorang yang mencintai sepenuh hati akan berlaku jujur, akan berlaku apa adanya. Dia tidak pernah menutup-nutupi sesuatu atau menutup even perasaan terdalamnya juga nggak akan ditutup-tutupi gitu. Misalnya ya, dia sebetulnya nggak pernah lulus kuliah gitu. Misalnya kuliahnya tuh udah di tingkat akhir, nggak lulus-lulus gitu. Kalau dia mencintaimu, mengasihimu beneran, dia akan bilang apa adanya. Aku tuh sebetulnya kuliah ya, tapi belum lulus juga gitu. Nggak akan ditutup-tutupi, nggak akan berbohong sama kamu. Dan
kalaupun dia punya perasaan pada suatu kejadian, dia perasaannya senang atau sedih, juga perasaannya nggak akan ditutupi di depan kamu, pasti dia akan ngomong apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dia selalu jujur denganmu. Memang seharusnya orang kan memang harus jujur ya. Kalau orang nggak jujur itu udah nggak baik, orang nggak baik. Nomor 5, dia menghargai kamu. Begini, menghargai itu respect gitu. Dia datang kepada kamu dengan penuh penghargaan. Maksudnya namanya cinta itu seharusnya dibarengi dengan menghargai. Nah, kalau cuma cinta tetapi kamu disepelein, kamu nggak dihargain gitu, apa yang kamu lakukan dianggap remeh, terus kamu mengutarakan pendapat juga nggak didengerin, atau kamu malah nggak dianggap. Tapi dia kalau di saat lain dia ngomong cinta setengah mati, aku tuh sayang banget, terus suka kasih kamu hadiah, tapi ngomong aja nggak didengerin, pendapatmu nggak dianggap, terus apa lagi ya, dia nggak ngehargai kamu udah capek-capek buatin masakan, malah dicela, kan nggak enak ya, nggak kayak buatan ibuku ya gitu. Oke. Saya kok nggak yakin dia tuh betul-betul mencintaimu. Dia cuma mau memanfaatkan kamu. Namanya cinta itu harus bersama dengan penghargaan. Jadi ada hal-hal yang personal yang seharusnya, karena belum apa-apa, dia kan masih pacar. Harusnya dia menghargai hal pribadi kita juga. Meskipun kita sudah mengatakan sejujurnya siapa kita, tetapi kan dia masih menghargai space gitu loh, ada personal space. Misalnya kita juga menghargai dia. Contoh begini, si Diamu itu memang punya hobi mancing, ya kan? Namanya mancing kan seharian. Nah, kamu juga nggak boleh marah-marah dong, nggak boleh, kok kamu kayak nggak tahu ya, kamu nggak ini, bang, sebentar aja main ke rumahku dulu, kenapa sih kok seharian pergi? Ya kita harus menghargai. Kalau waktunya dia dengan hobinya, kita juga harus, ya biarkan dia dengan hobinya gitu. Kan cuma sehari, dia punya hobi mancing setiap hari Sabtu gitu kan, atau dia hobinya sepedaan dengan teman-temannya atau main sepak bola yang kita nggak bisa join gitu, ya kita harus menghargai ada personal space-nya dia untuk hobinya gitu, atau untuk keluarganya. Demikian juga dia kepada kita. Oke, selanjutnya udah tadi nomor 5, sekarang nomor 6, dia akan ikut bergembira atau bahagia pada waktu kamu berhasil dengan kesuksesanmu. Misalnya hal-hal yang bagus terjadi dalam kehidupanmu. Contoh, kamu lulus kuliah, misalnya kamu menang lomba gitu kan. Terus apalagi ya, keluargamu merayakan sesuatu, itu seharusnya dia juga ikut merasa gembira dengan keberhasilanmu, dengan kebahagiaanmu, bukannya malah jealous, bukannya malah dia ngiri gitu loh. Jadi dia harusnya ikut merayakan kesuksesanmu, kebahagiaanmu, kegembiraanmu, kemenanganmu, dan seterusnya gitu. Kegembiraan itu nampak asli, kita juga harus tahu apakah dia dibuat-buat apa enggak gitu kan. Oke, paham ya maksudnya? Nomor 7, dia tidak segan-segan meminta maaf dan memaafkan. Oke, karena dalam sebuah hubungan ya pastilah ada friksi kan, ada dinamika ya kan, nggak selamanya hubungan itu mulus terus menyenangkan, terus pasti kan kadang ada salah paham, terus kadang-kadang ada nggak sengaja kamu bikin kesalahan misalnya, padahal itu bukan kesalahanmu ya. Contoh, kamu udah janjian mau ketemuan sama dia, tetapi kebetulan mobilnya mogok, atau kebetulan jalannya macet, atau kebetulan adikmu urgent banget minta dianterin kemana yang penting, jadi mau nggak mau kamu bisa mundur dari janji atau ngebatalin malah karena waktumu dipakai buat ngurusin adikmu. Nah, dalam hal seperti ini kamu kan harus minta maaf, dan dia itu juga seharusnya mudah untuk memaafkan. Oke? Demikian juga sebaliknya yang terjadi sama dia. Kalau hal-hal itu terjadi sama dia,
kamu juga harus memaafkan, dan dia juga harus pure dengan hati yang tulus langsung minta maaf sama kamu. Ya, meskipun kesalahan itu baik sengaja maupun nggak sengaja ya, ada banyak kejadian kan, namanya juga hubungan ya, suka ada masalah begini, nggak semuanya akan mulus-mulus aja. Oke, nomor berapa tadi? 7. Sekarang nomor 8. Dia memberikan waktu atau dia meluangkan waktu buat kamu. Kalau dia betul-betul mencintaimu, sebagaimanapun sibuknya hari-harinya, dengan pekerjaan lah, dengan kesibukan yang lain, dia akan meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu yang nggak berarti harus setiap hari, setiap jam tuh nelpon kamu tuh ya enggak, tapi dia menyediakan waktu khusus buat kamu gitu kan. Dan kalaupun hal-hal misalnya dalam 1 minggu dia sibuk terus, pasti adalah dalam 1 minggu 1 hari yang khusus diprioritaskan, dikasihkan buat kamu, buat menemuimu, buat kalian kebersamaan kalian. Dia betul-betul mencintai, otomatis kamu dijadikan hal prioritas juga dalam hidupnya. Jadi kamu nggak akan diabaikan gitu loh. Ya mentang-mentang sibuk terus udah aja sepi, nggak ada kabar, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, terus nanti datang lagi, ya memang minta maaf. Lah kalau yang seperti ini ya kamu pikirkan ulang ya. Jadi kayak yang kamu bukan orang yang penting kan, nggak dijadikan di dalam kehidupan dia sesuatu yang penting dalam hidupnya, karena kamu nggak diprioritaskan. Ya tapi tahu kan maksud saya, bukan berarti diprioritaskan tuh dalam setiap hari harus ketemu kamu, setiap hari harus mampir ke rumahmu atau nelponin kamu, enggak. Sekarang nomor 9, dia akan menunjukkan affection itu dia nggak malu-malu, misalnya ya kalau ketemu meluk kamu terus, atau misalnya lagi sebenarnya menciumi kamu, ya maksudnya mencium kamu, merangkul, bergandengan bersama, ya sesuai dengan adat budaya lah ya. Kalau di ini saya ngomong kalau di Amerika. Kalau di Indonesia pun ya namanya juga orang sedang saling jatuh cinta, ya masa sih adem-adem ayem aja kan, ya enggak. Dan yang paling di zaman sekarang, dia juga nggak akan malu-malu memposting di medsosnya, misalnya kalian itu sudah berdua gitu. Jadi ini tanda-tanda juga ya kalau kalian punya pacar tapi pacarmu itu menyembunyikan dari medsosnya kalau kamu tuh udah jadi pacarnya. Nah ini tanda-tandanya juga, kenapa dia? Ya kan? Berarti ada yang disembunyikan. Kamu akan merasa dicintai. Jadi di dalam percaya dengan nurani kita, nurani, perasaan kita ya. Percayai perasaanmu. Kalau sendiri kamu udah ada perasaan kayaknya dia udah nggak cinta lagi, dia udah nggak sayang lagi sama aku, ya pasti kita kerasa dong, ya kan? Kalau kamu perasaan itu udah datang, karena perasaan itu kan nggak bisa dibohongin gitu. Karena apa? Perasaan saya dan perasaan dia, perasaanmu dengan pacarmu itu pasti nantinya akan nyambung. Kalau perasaanmu sendiri sudah mengatakan bahwa kayaknya aku udah nggak merasa dicintai ya, begini-begini, ya itu sudah menjadi tanda juga patut dipertanyakan, ada apa ini, ada apa dengan dia, gitu kan? Oke, teman-teman. Jadi udah 10 itu tadi ya. Mudah-mudahan, nomor 1 iya, nomor 2 iya, nomor 3, mudah-mudahan ke 10-10-nya kalian yang sedang jatuh cinta, sedang punya hubungan, cocok gitu dengan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Semoga hubungan kalian sukses sampai di pelaminan, saya doakan. Dan kalaupun tidak, jangan patah semangat, karena pasti Tuhan kasih yang lebih baik ya. Jadi jangan sedih, itu biasa, ada hubungan berjalan, ada hubungan gak berjalan. Oke, segitu dulu, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. God bless you all.